Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan lil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hal terkait dengan apa yang ada di dalam konsep ajaran Islam, yaitu tentang makna keadilan. Di dalam Islam, konsep al-adalah atau kita mengartikannya dengan keadilan merupakan ajaran inti di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Baik itu terkait dengan konsep teologis atau agama, konsep sosial, konsep ekonomi, politik, bahkan dalam persoalan hukum. Maka kita bisa memaknai keadilan itu adalah memperlakukan sesama secara setara, serta juga meletakkan sesuatu sesuai dengan kaidah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang keadilan, tentu kita tidak terlepas dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya ada di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh untuk kita berlaku adil dan juga berbuat secara baik. Dari ayat ini memberikan hikmah kepada kita bagaimana di dalam kita bersikap adil itu harus memperhatikan beberapa prinsip. Ada 4 prinsip yang harus dimiliki oleh manusia agar kita bisa menerjemahkan konsep al-adalah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita berbicara konsep universal. Berlaku adil itu untuk semua, tanpa memandang agama, ras, maupun status sosial. Karena Allah tidak pernah membeda-bedakan makhluk ciptaannya, dan semuanya itu berhak untuk mendapatkan keadilan dari sesamanya. Prinsip yang kedua adalah imparsial. Artinya kita tidak boleh berlaku berat sebelah. Artinya kepada orang-orang tertentu kita berikan perlakuan secara adil, dengan yang lainnya kita tidak berlaku secara adil. Karena mungkin faktor dia adalah keluarga kita, relasi kita, maupun orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Prinsip ini mengingatkan betapa di dalam kehidupan betul-betul kita dituntut untuk bisa berlaku setara. Prinsip yang ketiga disebut dengan prinsip tawazun atau keseimbangan. Dalam artian bagaimana kita mampu menjaga proporsi dan harmoni antara hak dan kewajiban itu secara seimbang. Tantangan yang kita hadapi hari ini banyak sekali yang menguji bagaimana kita bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, di mana kita harus menempatkan itu sebagai sebuah kewajiban, dan di mana kita harus bisa menempatkan itu sebagai hak yang harus juga kita jalankan. Prinsip yang keempat
yang ini merupakan prinsip diambil dari salah satu teladan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang prinsip amanah. Amanah ini bagaimana bisa kita ambil dari apa yang telah diajarkan Nabi, sehingga beliau di dalam kehidupannya itu mendapatkan julukan yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat yang saat itu mengalami satu dekadensi moral maupun kemerosotan dari sisi akhlaknya. Orang berbuat curang, orang berbuat tidak adil, maka lahirlah Nabi Muhammad yang kemudian mendapatkan julukan Al-Amin berkat amanah yang senantiasa beliau tunaikan dengan penuh kepribadian yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan. Maka dari 4 prinsip ini kita nantinya akan menciptakan sebuah tatanan keadilan dalam berbagai aspek. Karena aspek kehidupan kita yang berkaitan dengan sosial, yang berkaitan dengan ekonomi, bahkan yang berkaitan dengan keadilan, hukum, itu hari ini betul-betul kita diharapkan bisa memiliki karakter tersebut. Setiap bangsa bisa dikatakan maju ketika kemudian prinsip al-adalah ini bisa betul-betul diterapkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Ayat ini memiliki arti sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Bagaimana ayat ini Allah ingin menegaskan bahwa kaitannya dengan hukum kita tidak boleh tebang pilih di dalam kehidupan sosial hari ini, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini. Pentingnya kita terus mengasah diri kita dan generasi-generasi berikutnya agar senantiasa bisa berlaku adil, dimulai dari hal yang terkecil, dimulai dari diri kita, lingkungan kita, masyarakat kita, keluarga kita, hingga kita kemudian nantinya ketika mendapatkan amanah yang lebih besar, kita betul-betul bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin sebagaimana yang diajarkan oleh para guru-guru kita, diajarkan oleh para tuntunan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keadilan merupakan tulang punggung sebuah peradaban, khususnya di peradaban Islam. Ketika dia mampu ditegakkan dengan baik, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmatnya, kedamaian akan tercipta, dan keberkahan akan senantiasa dilimpahkan kepada kaum atau masyarakat, di mana di situ ditegakkan nilai-nilai prinsip keadilan di dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sahabat Yunisia yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.